Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk message daily, pesan darinya. Kita membaca doa ya langsung. Seperti biasa, meminta kepada Allah agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita, begitupun dia. Ya, kita mencari energi dia, mencari keadaan, mencari tahu keadaannya dia. Insya Allah memberikan yang terbaik ya. Kalaupun dia jodoh kita, alhamdulillah. Kalaupun tidak, alhamdulillah juga ya. Karena segala sesuatunya adalah kehendak Allah. So kita baca doa Al-Fatihah guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai ya. Message daily, pesan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, Bismillah. Yeah. My love, heart, and body only for you. I know I really do pity your loyalty. Jadi dia tahu ya, dia sudah mensia-siakan kesetiaannya kita dan dia telah membuang kesempatan tentang kesetiaannya kita, tapi dia merasa kalau cinta, hati, dan fisiknya itu sebenarnya hanyalah untuk kita. Kita lihat ya. I broken my promise to you. I'm really sorry. Wow, kalian ingat nggak yang pick a card hari ini? Ya, subhanallah banget. Baru ya tadi pagi ya, yang aku pick a card tentang bisakah dia membayar hutangnya, entah itu janji ataupun materi. Kalian cek lagi konten aku, ya. Ini sambung banget, nyambung banget. Ini feel aku, insting aku, dia akan coba menepati janji. Entah itu komunikasi dulu untuk melihat situasi ke kitanya tuh bagaimana. Karena dia benar-benar broken banget. Dia bilang, I broken my promise to you, I'm really sorry. Jadi dia benar-benar minta maaf banget ya, karena dia telah mematahkan janjinya ke kita. A feeling a depression. Ya, karena dia telah mematahkan janjinya dan dia telah merusak kesetiaannya kita ya, merusak kejujurannya kita, sehingga dia benar-benar menyia-nyiakan kesempatan tentang kesetiaan dan ketulusan kita. Dia sekarang depresi guys. Ya, sedang tidak nyaman dalam kehidupannya. I hate this situation. Dia benci banget ya dengan situasi yang dia hadapi sekarang. Karena kenapa ya? Karena dia mengingkari janjinya dia ke kita. Dia benar-benar merasa bersalah sebenarnya. Ya, merasa bersalah sangat dalam. Dan dia merasa stres, nggak tahu harus bagaimana, karena dia nggak suka situasi yang dia buat sendiri. Dan dia kan orangnya ceroboh ya, dia ini ceroboh karena dia memikirkan keegoannya, memikirkan kesenangan dia sendiri. Never ever I back to them again. Dia tuh sebenarnya udah nggak mau lagi sama dengan orang-orang, dengan mereka gitu loh. Makanya dia coba untuk stalking kita ya, coba untuk komunikasi lagi dengan kita, entah dengan cara apapun ya, dia coba. Karena dia sebenarnya udah nggak mau lagi kembali dengan orang-orang yang membuat dia rugi sebenarnya. I just not ready yet. Exactly guys. Ingat ya,
Dicek lagi konten aku yang hari ini, yang tentang pick a card, tentang hutang ya. Karena dia belum siap loh guys, ya. Di readingan yang tadi pagi. Ini nyambung banget. Jadi ini bener-bener tentang perasaannya dia ya ke kita. Makanya dia merasa stres karena dia sebenarnya belum siap untuk berkomitmen. Dia juga belum siap meninggalkan situasi tapi dia benci situasi ini. Dia juga belum siap ya untuk kembali sama mereka, tapi dia harus hadapi ya karena dia sudah merusak janjinya dia ke kita demi mereka. Tapi ternyata mereka tidak membuat dia bahagia di sini. Dia menginginkan, "May you let me into your love life again." Dia pengennya kita mengizinkan dia datang kembali. Dia inginnya kita mengizinkan membuka lagi kesempatan. Tapi kan kesempatan tidak bisa berulang-ulang kali terus. Kita nggak mungkin bermain dan menulis dalam cerita di buku yang sama, dalam cerita yang sama. Otomatis itu membuat kita, ya sebenarnya kita ngebodohi diri kita sendiri guys. Ya, kita yang membodohi diri kita sendiri. Kita dibutakan dengan cinta. Kalau dibutakan dengan cinta dengan manusia itu bodoh banget, sangat bodoh. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Kapanpun, sedetik, ya dengan detikan jari Allah bisa merubah sifat, karakter, niatnya manusia dan tindakannya manusia. Ya, ataupun makhluk yang ada di bumi dan di langit. Jadi kita harusnya lebih buta cinta kita kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada manusia, terutama dengan pasangan kita. Karena Allah itu cemburunya besar, say. Makanya yang diambil itu adalah orang yang kita cintai. Di mana kita rela melepaskan orang yang kita cintai dengan orang lain, Allah akan lebih memberikan yang lebih terbaik buat kita, guys. Percaya di prosesnya Allah, ya. Karena aku udah ngerasain. Aku dalam proses ini. Ini sebenarnya sudah berkali-kali aku udah ngelepasin dia. Ya, sudah berkali-kali. Untuk move on tuh yang benar-benar move on ya dengan spiritual itu godaannya banyak. Bukan move on secara ibaratnya gitu ya. Contoh, kita move on tidak lakukan spiritual. Itu akan mudah sekali. Ya, akan ketemu lagi dengan yang bisa membuat kita bahagia tapi sesaat hanya nafsu untuk bisa membalas dendam. Ya, tapi dalam diri kita nggak menemukan jati diri, malah kita mendapatkan karma buruk kelak. Ya, jadi kalau move on itu adalah ambil sikap masa sendiri kita dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, itu mencintai diri kita dan Tuhan, dan juga menyayangi kedua orang tua kita. Walaupun salah satu kedua orang tua kita atau dua-duanya tidak baik untuk kita, bukan berarti kita membenci mereka, karena mereka tetaplah orang tua. Okay? I broken my promise. The King of Wands, seseorang yang selalu memberikan janji, ucapannya selalu manis, pintar merayu, bahkan dia juga selalu memberikan harapan dengan orang-orang yang dia tujukan, karena dia selalu banyak planning dalam kehidupannya. Di sini dia sangat energetik. Dia merasa bisa dipercaya dengan orang-orang yang dia inginkan. Jadi dia sebenarnya ada planning ya untuk bisa ke kamu. Tapi dia setiap ada planning untuk ke kamu, dia selalu ada rahasia ya dengan kita. Ini membuat dia broken promise. Makanya dia belum siap untuk datang karena dia masih ada urusan yang belum terselesaikan. Dan dia pun banyak kekacauan ya dalam masa depannya dia. Ya karena dia orangnya suka warawiri, suka menunjukkan kejantanannya dia, menunjukkan kebisaannya dia untuk mendapatkan kepercayaan dari orang. Tapi ketika dia dipercaya, dia akan meremehkan kepercayaan itu. Maka dia feeling depresi banget ya. Dia feeling depresi, nggak tahu harus bagaimana, terutama tentang masa depannya dia. Karena kita sudah memutuskan hubungan ini. Dia planning untuk datang ke kita karena dia telah merusak janjinya dengan kita. Tapi di sini kita memutuskan, I don't want to playing this anymore, all the game. Jadi kita ingin memutuskan menghentikan
permainan dengan kejujuran dan kebenaran sikap kita. Karena kita juga terkadang harus bisa arogan ya dengan orang yang kita sayangi, selama itu untuk jalan yang baik ya, hasil untuk kebaikan dan untuk kejujuran. Kejujuran itu memang butuh keberanian dalam diri, karena kejujuran itu pahit loh guys ya. Nggak ada kejujuran itu manis, pahit tapi hasilnya manis. Kebohongan awalnya manis tapi hasilnya pahit. So tinggal kalian memilih mau awalnya jujur tapi pahit, tapi memang itulah kenyataan tapi ujungnya manis, atau kalian mau awali dengan kebohongan ya, dengan kemesraan palsu ya, tapi akhirnya dengan kepahitan. Terserah kalian. Makanya dia depresi ya, karena dia ingin memperbaiki, ingin bangkit, ingin bersama, ingin healing dengan kita, memberikan perasaan kembali, karena dia merasa kalian adalah partnershipnya dia stres dengan pekerjaannya, dia stres dengan tanggung jawabnya, dengan karakternya dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan kita, tapi he don't know how to do ya, because that's a person we dealing with and not ready yet ya. Maka dia benci situasi ini karena dia terkhianati lagi, dan dia merasa kita menghentikan dia, menghentikan topengnya dia, karena kita membuka kejujuran dengan memutuskan hubungan ini. Dia merasa kita mengkhianati dia, karena kita tidak ingin dia masuk lagi dalam kehidupan kita, memanfaatkan lagi diri kita, dan juga memakai topeng lagi dengan kita. Maka dia benci situasi ini. Kenapa? Karena dia terkhianati juga dengan orang-orang yang dia tuju saat ini ya. I never ever back to them again. Wow. You know why? Karena dia diduain juga. Banyak keraguan dalam dirinya. Sorry guys, aku nunggu maghrib dulu ya guys. Kita balik lagi ya. Jadi dia ini pesen banget ya. Sebenarnya nggak mau lagi balik ke orang-orang yang saat ini bersama dia. Karena kenapa? Karena dia banyak sekali kesulitan, ketidakseimbangan, terutama dalam keuangan. Karena dia banyak utang piutang, harus mentransfer sana sini, dan itu membuat dia tidak balance. Bahkan dia juga banyak sekali stres, depresi dari pilihannya dia. Karena satu sisi kamu sudah memutuskan ya hubungan ini, dan dia benci banget karena dia berharap dia bisa kembali dengan kalian, tapi ternyata tanpa dia sadari ya, sesuatu yang dia selama ini rencanakan, kalian telah mengambil keputusan untuk memutuskan menghentikan suatu kedok, suatu topeng ya di sini. Jadi I just not ready yet. Jadi dia sedang mengimbangi, sedang belajar kesabaran. Dia juga belum siap untuk healing, belum siap ya, belum siap untuk healing karena saat ini dia memang banyak lelah ya dari pembayaran karma yang membuat kamu banyak berpikir, banyak overthinking karena adanya perselingkuhan di antara mereka ya, di antara kamu dan mereka. Ini membuat dia merasa ya inilah adalah karma dari dari cintanya kamu ke dia, karena dia telah mengkhianati kamu, yang membuat kamu menjadi depresi, menjadi overthinking, dan ini membuat kamu banyak berpikir, menguras tenaga dan pikiran kamu untuk memikirkan sesuatu yang membuat kamu menjadi tidak nyaman ya. Bahkan kamu juga terkhianati oleh dia sadari banget, dan dia juga banyak banget ketakutan tentang trust issue-nya. Ini membuat dia lelah, stres, dan dia juga coba untuk introspeksi. Tapi saat ini memang dia belum siap ya, belum siap untuk kembali, belum siap untuk healing, belum siap untuk berdamai pada dirinya. Ya, di sini. Karena dia takut dari adanya kutukan yang dia buat sendiri. Ya, padahal kamu di sini hanya memikirkan kenapa sih bisa berselingkuh, padahal kita bahagia loh, padahal kita banyak keberkahan loh di sini. Kenapa kamu gunakan keberkahan dan kesuksesan dari hubungan kita ini, rezeki yang banyak dari
hubungan kita ini kamu hianati aku. Di sini dia berpikir banget. Dia tahu kalian lelah, dia tahu kalian sakit. Dia pun sedang awakening spiritual, tapi dia belum siap untuk berdamai. Dia tahu suatu hari nanti dia harus healing. Dia tahu suatu hari nanti dia akan membayar karma. Sekarang pun sebenarnya sudah membayar, tapi belum semuanya, ya. Karena kenapa? Karena sebelum kita menikah dengan orang lain, karma besarnya itu belum dia dapati. Tapi ketika kita sudah mencintai dan membuka hati dengan orang lain, itu kan kita membuka perasaan lagi ya dengan orang lain, sehingga energi kita terbagi dan tidak fokus ke dia, tidak fokus dengan luka kita lagi. Ini membuat dia takut karena ini akan menjadi feedback dia, ya, menjadi balasan untuk dia. Dia takut banget ketika kalian melepaskan pikirannya kalian, ya, tentang hubungan ini. Jadi kalau kalian masih memikirkan luka ini tentang dia dan masih merasa sakit, merasa dendam dengan dia tidak akan merasakan. Belum parah, ya. Tapi kalau kalian sudah melepaskan tentang lukanya kalian, belajar memaafkan, belajar tidak memikirkan terlalu untuk balas dendam, tapi kalau membuka hati dengan orang lain, ini membuat dia akan merasakan yang lebih parah. Karena kita telah membuka gerbang baru, ya, untuk kehidupan kita. Energi kita akan fokus kepada hal yang baru yang membuat kita bahagia, karena energi kita adalah bahagia. Kalau twin flame itu kan adalah mirroring, dimana kita bahagia dia akan kesulitan, dia akan susah. Dimana dia bahagia kita akan susah, seperti itu, ya. Karena energi itu semua tergantung dari kita atau dia yang lebih spiritual. Jadi perbanyak aja ibadah di sini. Karena aku lihat di sini dia juga banyak keraguan ya tentang masa depannya dia. Dia pengen bilang ke kita, pingin sekali aku kembali dan memperbaiki janjiku, tapi aku banyak keraguan dalam karirku. Aku banyak keraguan dalam kejantananku. Karena di sini aku sudah tidak dipercaya lagi dengan orang-orang sekitarku. Bahkan aku juga nggak mau sebenarnya kembali lagi sama mereka. Karena kenapa? Karena di sini aku belum bisa berdamai dari topeng-topengku, dari kebohonganku, dari cara aku lari dari kenyataan, dari cara aku meninggalkan hubungan ini dengan kebohongan, dari cara aku memanipulasi hubungan ini. Aku benci situasi ini, kata dia. Tapi aku belum siap untuk kembali, karena aku takut ketika aku kembali dengan kamu, otomatis ceritanya akan berulang yang sama karena aku belum healing. Aku masih ragu dengan healing aku. Aku masih takut berdamai dengan situasiku. Dan satu sisi aku feeling depresi. Aku feeling tidak nyaman ketika kamu memutuskan hubungan ini untuk kejujuran. Dan kamu mengambil langkah untuk menyelesaikan hubungan ini, yaitu mengendingkan hubungan yang selalu terulang lagi tentang perselingkuhan. Di sini membuat aku belum bisa berdamai dari kejahatanku sendiri, karena aku benci situasi ini. Sebenarnya aku memanipulasi diriku sendiri. Nih dia ya mengatakannya seperti itu. Jadi dia benar-benar banyak keraguan guys sebenarnya, ya. Jadi dia depresi ketika kita bisa mengambil ketegasan, mengendingkan kebohongan dia dengan orang lain. Nah disinilah ketika kita tegas, dia tidak bisa berdamai, tidak bisa sabar, tidak bisa harmonis lagi dengan ketegasan kamu, karena itu membuat dia banyak keraguan, terutama karirnya dia pun tidak baik, ya, dan juga cara dia bicara tidak lagi dipercaya orang, ya, karena orang jadi berpikir kembali ketika dia berbicara, dan juga kejantanan dia juga menjadi tidak seimbang, ya, karena mentalitinya dia, passionnya dia, hasratnya dia itu menjadi tidak seimbang, dan dia juga menjadi ragu, ya, dengan kejantanannya dia, the king of wands, seseorang yang selalu memberikan kejantanan, kecantikan, keseksian, ya, bisa memiliki siapapun tanpa harus stabilkan, yang penting dengan kata-kata manis, ya, di sini. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.